Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beberapa nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pada saat ini kita bisa menghirup udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sakit dan pergi berbaring di rumah sakit, ternyata udara itu melalui oksigen diberikan dokter, amatlah sangat mahal harganya. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan oksigen kepada kita, bisa bernapas, bisa hidup. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua secara cuma-cuma. Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita mengucapkan syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku syafaat beliaulah yang kita nanti-nantikan mulai dari dunia ini hingga nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tandanya kita sayang kepada kekasih kita, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi, maka hendaklah kita memperbanyak selawat. Tentunya mari sama-sama kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kajian ini dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, karena berkah Allah Subhanahu wa taala sangat kita harapkan mulai dari dunia ini hingga kelak berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Maulidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutnya kita bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam iri kepada kita karena kita dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa iri seandainya Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan sebagai umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena ini adalah bulan Maulidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bulan maulidnya Nabi, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperingatinya di mana-mana, di masjid, baik ia di aula, semuanya umat Islam yang mengaku cinta kepada Nabi, khususnya di Indonesia, mengadakan maulidan, mengadakan peringatan hari kelahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir ke muka bumi,
pada 12 Rabiul Awal, maka terjadi 4 kejadian besar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah kisah tentang Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, padamnya api-api Majusi setelah beribu-ribu tahun hidup, akan tetapi ketika lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka api itu pun padam. Ketiga, ada terjadi gempa di kerajaan Persia. Hadirin yang dimuliakan Allah, bangunan kokoh di kerajaan Persia sempat beberapa ruangan runtuh ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi. Kemudian yang terakhir, ditutupnya pintu-pintu langit kepada bangsa jin yang ingin mendengar ataupun ingin mencuri rahasia-rahasia langit. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekkah, maka tentara Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah karena iri. Kenapa dia iri? Karena dia telah membangun gereja yang sangat besar, yang sangat megah di zamannya. Pada zamannya sangat megah. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab di kala itu lebih banyak datang berbondong-bondong ke Makkatul Mukarramah untuk ziarah kepada Ka'bah dan melaksanakan ibadah di dalamnya. Maka di situ pun tentara Abrahah ataupun pasukan-pasukan Abrahah, raja mereka iri, makanya mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah Al-Mukarramah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil mengatakan ketika mereka mau menghancurkan Ka'bah, datang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan melalui burung ababil yang datang membawa batu-batu dari segala penjuru untuk dijatuhkan kepada tentara-tentara Abrahah. Maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, batu yang dibawa daripada neraka itu dijatuhkan kepada tentara Abrahah sehingga mereka menjadi seperti dedaunan yang dimakan ulat-ulat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah ketika orang iri menyimpan sifat iri, maka ingatlah kehancuran sangat dekat kepada kita yang memiliki sifat iri. Maka di saat itulah mereka menjadi seperti dedaunan yang dimakan ulat-ulat, hadirin yang dimuliakan Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang kedua, ketika di saat raja-raja Persia, kaum-kaum Majusi menyembah api yang hidup ribuan tahun ketika lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, api itu padam seketika. Kenapa? Karena junjungan alam telah lahir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka heran, kenapa? Kenapa terjadi kepada api-api sesembahan mereka, tempat pemujaan mereka, seketika yang berumur ribuan tahun seketika itu mati, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka itu sebabnya mereka bertanya-tanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah peristiwa yang kedua. Kemudian yang ketiga, terjadi gempa di kerajaan Persia. Kenapa terjadi gempa? Ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kerajaan Persia yang sombong dengan bangunannya yang begitu megah, singgasananya yang begitu mewah pada zamannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada mereka bahwasanya di saat kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkehendak untuk menurunkan gempa supaya kesombongan itu tidaklah guna dipakai oleh manusia.
itulah sebagai pelajaran bagi raja-raja Persia yang sombong. Kemudian peristiwa yang terakhir adalah ketika lahir Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama tentara bergajah, yang kedua terjadinya padamnya eee, api Majusi, sesembahan kaum Majusi yang ribuan tahun hidup. Kemudian terjadi gempa di kerajaan Persia, yang terakhir adalah ditutupnya pintu-pintu langit untuk para jin yang ingin mengintip rahasia-rahasia langit. Sebelumnya, sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin masih bisa datang berkunjung ke langit untuk mendengarkan atau mengintip rahasia-rahasia langit. Maka ketika datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 12 Rabiul Awal, para jin ataupun bala tentara iblis tidak bisa lagi untuk mengintip rahasia-rahasia langit. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika mereka datang untuk mengintip rahasia-rahasia langit supaya diceritakan kepada dukun-dukun atau peramal, tapi ketika lahir Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi ketika mereka datang mengunjungi langit untuk mengintip rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Yang mereka dapati hanyalah panah-panah api, hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga mereka berkumpul diskusi. Di saat mereka diskusi, mereka melaporkan kepada raja mereka, yaitu iblis laknatullah. Sehingga iblis pun mengatakan kepada bala tentaranya untuk memeriksa seluruh penjuru bumi apa yang sedang terjadi. Ketika bala tentara iblis itu mengunjungi seluruh permukaan bumi, maka mereka melihat, mendapati bahwasanya ada seorang bayi yang lahir, yang dijaga oleh para malaikat, dan seluruh malaikat yang datang mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bergembiralah kita dihidupkan, dibangkitkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, maka ya ayyuhalladzina amanu, kita sebagai orang-orang yang beriman patutnya juga bersolawat kepada baginda Nabi Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabatku dimanapun Anda berada, bergembiralah kita dengan datangnya bulan ini, bulan di mana di seluruh penjuru memperingati kelahiran Nabi, kita sebagai umatnya Nabi senantiasa gembira, bahagia, karena ini adalah bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Di mana ada penyampaian yang salah, mohonlah kami diberi maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.